Baik teman-teman yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus, saudara-saudara. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali di dalam ibadah atau saat teduh kita di dalam grup kita terkasih pertemuan sementara yang olehnya di dalam wadah yang kecil ini kita dari berbagai latar belakang, suku, budaya, dan juga daerah boleh bersatu. Dan dengan hal-hal yang baik tentunya kita ada dan terkhususnya kita bersatu juga karena Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, tema kita yang saudara-saudara sudah lihat mungkin di flyer itu dikatakan di sana, pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Ya, kalau kita membaca tema tadi ya, pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu, itu menjadi satu pernyataan yang ada negatif, ada positif. Negatifnya adalah pulanglah anakku, suatu ajakan atau perintah dari siapa? Dari Bapa tentunya. Karena di situ Bapa rindu bertemu, bukan? Kepada anak yang dalam hal ini mungkin saja sudah lama tidak bertemu dengan Bapa, atau mungkin anak ini sudah lama tidak ada bersama-sama dengan Bapa. Dan biasanya tema-tema seperti ini kan selalu dikaitkan dengan anak bungsu yang hilang di dalam Injil Lukas pasal 15. Tetapi teman-teman, hari ini kita tidak akan membahas ke sana, tapi kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu, ya. Mari teman-teman, kita langsung lihat dulu saja ayat-ayatnya. Teman-teman bisa membuka Wahyu pasalnya yang kedua, ya. Ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-5. Tapi saya baca saja ayat pertama sampai ayat yang ke-5, teman-teman ya. Baik, jika teman-teman sudah mendapatkan ayatnya, saya akan membacakan bagi kita semua. Wahyu pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengar, membaca, merenungkan, tapi yang melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks yang kita baca ini ya, Wahyu pasal 2, tentang firman Tuhan yang di sini disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dulu ya, kitab Wahyu ini kan dikatakan juga kitab eskatologi, kitab akhir zaman ya. Dan kita melihat pasal 2 sampai pasal 3 itu ada pesan ya, firman pesan Tuhan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Kalau kita melihat pasal 2 sampai pasal 3 ada surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Dan teman-teman tahu Asia Kecil itu sekarang apa namanya? Ya, 7 jemaat kecil itu sekarang adalah Turki, teman-teman ya. Dan teman-teman diberkati oleh Tuhan, sekalipun ini disampaikan oleh Rasul Yohanes, tentunya juga Rasul Yohanes menyampaikan ini atas tuntunan dan juga berlandaskan daripada Allah sendiri, sehingga dia menyampaikan perintah dan juga surat ini kepada setiap jemaat-jemaat yang ada. Kalau kita melihat sedikit teman-teman, saya bandingkan ya, dalam Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya ke-10 sampai 11, saya bacakan, ini ayat bandingannya. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayat ke-11, katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikia. Nah, teks yang kita
ini sama-sama belajar adalah jemaat di Efesus, teman-teman. Dan menarik kalau kita lihat tadi, Wahyu pasal 2 ayat pertama dikatakan di sana, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, teman-teman harus paham ini ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus itu bukan berarti ada malaikat di jemaat Efesus atau tulis kepada betul-betul malaikat secara harfiah di Efesus, tidak ya. Karena teman-teman yang berkata Tuhan, berkaitan dengan malaikat itu ada arti lain sebetulnya. Bukan malaikat yang secara harfiah yang di sorga yang mungkin bersayap dan lain sebagainya yang supernatural, no. Tapi lebih kepada penjaga. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ya, kata malaikat itu kan artinya dalam bahasa Ibrani malak dan Yunaninya itu angelos. Nah, arti dasar dari kata-kata itu adalah utusan, teman-teman. Sehingga ketika dikatakan malaikat pun itu bisa merujuk kepada manusia dalam artian utusan di sana, ya. Kalau kita melihat, teman-teman, saya bandingkan nih supaya lebih kuat dan artinya saya tidak ngaur di sini. Saya bandingkan dengan beberapa data. Kata malak itu, bahasa Ibrani itu memang artinya utusan atau pesuruh. Contohnya, saya bandingkan dalam Ayub pasal yang pertama, ayat 14. Saya bacakan bagi kita. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata. Nah, kata pesuruh di sana adalah malak dari kata Ibraninya, teman-teman. Atau kita juga bisa lihat, kata Yunani yang dipakai dari malaikat itu adalah angelos. Di dalam, saya bandingkan ayatnya di dalam Lukas pasal 9 ayat ke-52, dikatakan di sana, dan ia mengirim beberapa utusan. Nah, kalau teman-teman belajar Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru, kata utusan yang dipakai di sana adalah angelos, yang artinya itu adalah juga malaikat. Nah, jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, jadi malaikat di sini itu merujuk kepada utusan Injil, pemimpin jemaat, gembala jemaat, penatua, atau juga bisa dikatakan pendeta gereja Efesus, yang artinya sebagai utusan atau pesuruh tadi. Dari dua kata Ibrani dan Yunani saya sampaikan tadi kepada saudara-saudara semua, ya. Dan kita melihat di sana, saudara-saudara berkata oleh Tuhan, ini menarik karena tadi disampaikan ada puji-pujian. Dalam artian bukan puji-pujian ya, lebih kepada Allah memuji orang-orang di jemaat di Efesus, teman-teman. Ya. Kalau kita melihat tadi ayatnya di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Jadi awal-awalnya kita melihat, wah, luar biasa nih jemaat Efesus. Mereka tuh tekun dalam pekerjaan Tuhan, tidak sabar terhadap pengajar sesat, rela menderita karena nama Tuhan. Tapi yang menjadi aneh, kok Tuhan mencela mereka? Padahal mereka sudah melakukan yang terbaik loh, teman-teman, saudara-saudara. Ya, kita bisa baca bersama, bukan? Kita lihat lagi, saudara-saudara berkata Tuhan ya. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bayangkan, pujian yang begitu rupa yang diberikan kepada orang-orang di jemaat Efesus. Mereka begitu luar biasanya dalam Tuhan. Mereka begitu wow. Tetapi ada ayat yang sangat berkontradiksi sekali, atau pernyataan yang sangat bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, yaitu di mana ketika pujian itu diberikan, tapi di saat yang sama ada celaan di sana. Apa celaannya? Kita lihat ayat keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah menanggalkan kasihmu yang semula. Apa kasih yang semula? Hari ini kita belajar bersama-sama dengan tema tadi, pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Saudara yang berkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau kita membaca tema, mungkin itu tema yang sudah pernah kita dengar, tetapi maknanya dalam sekali, saudara berkati oleh Tuhan. Ketika saya mempersiapkan bagian perenungan ini, saya sempat merenungkan keadaan saya, saudara berkati oleh Tuhan. Kalau saudara mengenal saya, ini kan mungkin saya seorang teolog ya, saat ini sementara bergumul dalam studi teologi dan lain sebagainya, dengan mempelajari banyak sekali ilmu-ilmu teologi, firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan oleh perkenan Tuhan, saya boleh ada di mana-mana tempat. Saya boleh berkhotbah di sana, berkhotbah di sini, mau online, mau tidak online, mau di gereja, dimanapun, di mana-mana mungkin saya bisa pelayanan. Tetapi ada satu momen di mana saya melakukan itu, serasa-rasanya saya melakukan dengan apa ya? Itu adalah kebiasaan, itu adalah rutinitas, dan itu adalah formalitas. Ini yang betul-betul harus kita sadari. Sebagai saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, saudara yang hari-hari ini sebagai orang Kristen dan Katolik sama saja, ya. Yang dalam artian di sini melayani Tuhan.
saudara memberi diri untuk Tuhan, saudara melayani Tuhan dengan giat. Tetapi adakah yang saudara-saudara lakukan itu adalah sebuah formalitas atau sebuah rutinitas belaka? Nah, mari kita lihat dulu, saudara berkata oleh Tuhan, apa yang menjadi kelebihan atau apa yang menjadi keunggulan dari jemaat di Efesus. Dikatakan tadi yang pertama, saudara berkata oleh Tuhan ya, saya bagikan jemaat Efesus ini didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat. Jadi berdirinya jemaat Efesus itu didirikan oleh orang-orang yang tidak sembarangan loh, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Dan kalau kita lihat siapa saja tokohnya, ada kemungkinan saudara bahwa Rasul Paulus lah yang mendirikan jemaat Efesus bersama dengan teman-temannya yaitu Priscilla dan Aquila dalam perjalanan misinya. Yang kedua itu sekitar tahun 52 Masehi. Dan teman-teman nanti bisa lihat perbandingannya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat ke-19. Dikatakan di sana, lalu sampailah mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Jadi sampailah di Efesus, Paulus pergi meninggalkan Aquila dan Priscilla. Ada yang mengatakan mereka yang mendirikan jemaat Efesus itu, ya. Dan mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Kisah Para Rasul 18 ayat 20 sampai 21. Ya. Dan saudara berkata oleh Tuhan, manapun yang benar, mau Paulus, mau Priscilla atau Aquila, jelas mereka adalah orang-orang hebat, teman-teman. Baik Paulus, pasangan suami istri Priscilla dan Aquila, mereka orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Ya. Dan juga kita melihat saudara-saudara berkata oleh Tuhan, kalau berbicara Priscilla dan Aquila ini, mereka pernah memberikan, loh bayangkan ya, dalam hal ini memberikan katekisasi atau pengajaran kepada seorang apologet muda waktu itu, namanya Apolos. Jadi bisa dibayangkan kalau ada seorang apologet atau seorang pendeta besar gitu ya, jago firman Tuhan, tapi dia itu ya diberi nasihat oleh pasangan suami istri ini, Priscilla dan Aquila, yang pada situ adalah Apolos, teman-teman. Ya. Dan kita melihat saudara-saudara berkata oleh Tuhan, dalam perjalanan misinya yang ketiga, Paulus singgah ke Efesus dan melayani gereja kira-kira selama 3 tahun. Nanti ayatnya terlalu banyak, mungkin setelah ini saya bisa bagikan materi supaya teman-teman bisa belajar lebih lanjut di sana. Itu dalam Kisah Para Rasul 19 pasal 20 ya, pasal 10 atau ayat yang ke-10 sampai 22 dari Kisah Para Rasul 19 dan seterusnya. Jadi saudara berkata oleh Tuhan ya, secara singkat Efesus ini didirikan oleh orang-orang yang hebat loh, orang-orang yang luar biasa. Sehingga tidak salah memang orang-orang di sana juga adalah orang-orang yang luar biasa dalam pelayanannya juga kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, jemaat ini sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Tadi kita lihat ya ayat yang kedua dari Wahyu pasal 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Nah, kata teman-teman saudara-saudara berkata oleh Tuhan, kata jerih payah di situ kata Yunani yang dipakai adalah kopos, teman-teman, saudara-saudara, yang bisa berarti bekerja keras, bersusah payah, atau bekerja membanting tulang. Jadi jerih payah di sana, kata Yunani dipakai adalah kopos, itu bukan jerih payah yang biasa-biasa aja. Jerih payah sambil banting tulang, kerja gila-gilaan, mati-matian. Jadi bayangkan betapa luar biasanya mereka kalau soal bekerja. Ya, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, dalam bekerja Tuhan mereka tidak main-main. Kalau misalkan kita bandingkan atau saya translate ayat ini di beberapa terjemahan lain, contohnya terjemahan lama, dikatakan aku tahu segala perbuatanmu dan kelelahan. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan aku tahu apa yang kalian buat, kalian bekerja keras. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, saya kutip seorang teolog namanya William Barclay, dia mengatakan seperti ini. Ciri khas kata ini ialah bahwa ia mengungkapkan suatu jerih payah yang menuntut semua pekerjaan dan tenaga dari pelaku adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat. Jadi itu pekerjaan yang bukan main-main, saudara berkata oleh Tuhan. Jadi saudara yang hari-hari ini mungkin melayani kita jangan bilang melayani, tapi malas ke gereja, tapi saudara sudah mengeluh, aduh ke gereja terus. Saya berikan sedikit refleksi, saudara berkata oleh Tuhan. Ada seorang anak sekolah minggu bertanya kepada kakak sekolah minggu, kakak, kenapa ya kita itu harus ibadah setiap minggu? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa ya? Kenapa kita harus beribadah gitu? Kan bisa, maksudnya
ibadah itu ya satu kali aja lah. Kenapa orang-orang beribadah itu bahkan ada yang setiap hari, ya, berdoa ada yang setiap hari, baca firman Tuhan ada yang setiap hari. Kenapa tidak satu kali saja dalam seminggu? Kan cukup toh? Atau kenapa kalau firman Tuhan di gereja itu terlalu lama? Kan bisa singkat-singkat saja kan? Kurang lebih seperti itu. Lalu apa yang ditanggapi oleh kakak sekolah minggunya? Dia tersenyum dan mengatakan kepada anak muridnya itu, kakak, kalau kakak mengatakan katakan demikian baik, tapi renungkanlah ini. Coba kalau misalkan kakak itu makan satu kali seminggu saja, hanya makan satu kali seminggu, dan kalau bisa makan itu ya 1 jam sajalah. Seterusnya tidak perlu makan, dari hari Senin sampai Sabtu jangan makan, makan hari Minggu saja. Lalu anak sekolah minggu itu marah, nggak bisa dong kak, saya bisa mati dong. Masa makan hanya 1 hari doang? Sementara ada 7 hari saya makan sehari doang bisa mati. Jangan tidak makan 6 hari, 2 hari tidak makan pun saya bisa kewalahan, saya bisa sakit. Lalu apa yang dikatakan oleh kakak sekolah minggu itu, demikian pula dengan kerohanian kita. Nanti kamu akan mengerti apa kerohanian kita. Banyak orang badan besar, banyak orang mungkin punya kekuatan secara fisik, tapi kalau ada masalah tumbang, ada masalah bunuh diri. Saudara-saudara bisa renungkan, bukan beberapa banyak tokoh dunia ini yang mati bunuh diri, sekalipun mereka punya banyak harta, sekalipun mereka terkenal, sekalipun mereka populer, sekalipun mereka cantik dan ganteng. Berapa banyak dari antara mereka yang mati bunuh diri? Saudara berkata oleh Tuhan, jadi kita melihat dan kita merenungkan tentunya berkaitan juga dengan hidup kita hari-hari ini. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ya, ketika kita hari ini sama-sama merenungkan firman Tuhan, mungkin secara jasmani kita tidak makan, karena ini kan bukan makanan jasmani, tetapi kerohanian kita, roh kita dibangun. Sehingga olehnya kita boleh kuat menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita tiap-tiap hari. Makanya jangan pernah menganggap remeh yang namanya beribadah, saat teduh, ya, memuji memuliakan nama Tuhan dan lain sebagainya, yang olehnya kita boleh kuat dalam menjalani hidup kita tiap-tiap hari, ya. Jadi kita melihat bagian tadi tentang bagaimana mereka sangat bekerja keras. Dan yang berikutnya, pujian yang berikutnya, ketika tadi kita lihat pertama jemaat Efesus ini, bisa catat ya, kalau yang ada punya catatan bisa catat. Yang pertama, jemaat Efesus didirikan oleh orang-orang hebat. Yang kedua, jemaat Efesus sangat giat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan yang berikutnya, ketika mereka giat bekerja, mereka juga bertekun dalam pekerjaannya. Kita lihat lagi ayat yang kedua dari Wahyu pasal 2, dikatakan di sana, jeripayahmu maupun ketekunanmu. Nah, kita lihat tekun dalam hal apa? Dikatakan di sana ketekunanmu saja, tidak tahu ketekunan hal apa. Tetapi kalau kita melihat penafsirannya dari sebelumnya, pekerjaan Tuhan tentunya itu tekun dalam hal iman, ya, iman kepada Kristus. Seorang teolog namanya John Stott mengatakan bahwa gereja Efesus ini mendapatkan oposisi lokal yang hebat karena kota Efesus merupakan tempat pertemuan dari banyak agama, suatu kota yang pluralis. Efesus adalah salah satu pusat penyembahan Kaisar Romawi di provinsi itu waktu itu. Jadi kalau kita melihat ya, mereka ini ternyata hidup di tengah-tengah orang yang plural. Kalau kita di Indonesia seperti kita tuh di tengah-tengah orang-orang mayoritas, saudara-saudara kita yang Islam, gitu ya. Kita tidak mayoritas di sini. Kita adalah minoritas. Nah, demikian pula orang-orang Efesus waktu itu, karena banyaknya orang, banyaknya aliran, suku, budaya, dan seluruh kepercayaan manapun, itu yang akhirnya mereka bertekun dalam iman. Karena bisa saja nanti ada pengajaran-pengajaran sesat. Nanti kita akan baca ya, mereka tidak sabar terhadap pengajaran sesat. Karena itu, Efesus waktu itu terkenal dengan suatu kota yang plural, banyak orang-orang di sana. Seorang teolog, saya kutip lagi, William Buckley namanya. Dia katakan di sana komentarnya, Efesus juga mempunyai kuil-kuil terkenal bagi kaisar Romawi yang didewakan, Claudius dan Nero. Dan kemudian ada hari tambahan. Di tengah-tengah kota itu ada kuil untuk kaisar Hadrian dan Severus. Di Efesus agama kafir sangat kuat. Dikutip dari pemahaman Alkitab setiap hari. Nah, saudara bisa lihat, jadi terlalu banyak penyembahan berhala juga di sana. Nah, saudara tahu, jemaat Efesus ini mereka bertekun
Ya, mereka bertekun dalam iman. Lu mau banyak berhala ke, lu dari agama mana ke, punya kepercayaan apapun, tetap mereka bertekun dalam iman kepada Kristus. Jadi it's amazing kalau soal mempertahankan iman di sana. Ya. Dan lebih hebat lagi, Efesus merupakan pusat penyembahan Dewi Diana atau Artemis dengan kuilnya yang sangat terkenal. Itu yang kalau saudara bisa belajar sekarang, salah satu dari 7 keajaiban dunia pada masa lalu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8, dikatakan di sana, mendengarlah itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Nah, kalau saudara belajar sampai sini, tentunya kita melihat jemaat Efesus ternyata bukan hidup enak-enak, teman-teman. Mereka bertekun juga punya banyak tantangan di sana. Selain mereka dihidup dengan di tengah-tengah kota yang plural, banyak desakan sana sini, aturan untuk menyembah dewa-dewa lah, patung-patung, kuil-kuil, tapi mereka bertekun di dalam Tuhan. Nah, kita kan sekarang juga di Indonesia lagi marak nih, satu fenomena yang lagi booming. Seorang yang ngakunya pastor, yang ngakunya pendeta. Saya heran teman-teman, terlalu banyak orang yang ngaku diri pendeta tapi tidak pernah sekolah teologi secara baik. Hati-hati, bisa mengajarkan kesesatan. Saya tidak tahu ya, nanti akan ada aturan bimas Kristen bagi setiap pendeta atau setiap orang yang memimpin jemaat atau menggembalakan umat, mereka minimal harus sekolah teologi formal selama 4 tahun atau minimal sarjana 1 teologi ya. Minimal. Ini bukan artinya apa-apa, ini berkaitan dengan ajaran, teman-teman. Kalau ajaran ini sangat penting, ini seperti jantung daripada kekristenan. Ajaran sangat penting, doktrin sangat penting. Makanya kalau orang-orang terlalu mengabaikan doktrin dan mengabaikan ajaran, mereka bisa gampang tersesat. Apalagi yang saya katakan tadi, ada seorang pastor atau pendeta entah tahu sekolah teologi dari mana, mengaku pendeta, pakai tato dengan banyak, lalu mengatakan saya Kristen progresif. Saya percaya semua anak Yesus. Kalau tidak percaya juga tetap selamat. What? Ini benar-benar sesat. Saudara-saudara berkata Tuhan, nah saya katakan di sini itu benar-benar sesat. Dan saudara-saudara mungkin sudah lihat banyak hamba Tuhan yang sudah menanggapi orang tersebut. Karena apa? Karena memang Alkitab tidak pernah sama seperti yang diajarkan. Dia mengatakan menurut gue ya, menurut perasaan gue ya. What? Jadi Alkitab itu sesuai dengan perasaan kamu. Ini konyol teman-teman. Dan saudara harus hati-hati. Kita juga hidup di tengah-tengah. Selain kita mungkin saudara di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, banyak yang susah bergereja, beribadah karena susah izin bangun gereja. Tapi juga ada di tengah-tengah di dalam Kristen sendiri, orang yang ngaku pendeta atau Kristen, tapi ajarkan sesat. Ya sebetulnya kalau saudara nanti kita bisa panjang lagi ya ke sana ya. Kristen progresif itu kan Kristen yang sebetulnya sudah bergerak di Amerika dari tahun 2000-an, saudara. Itu baru muncul lagi, booming lagi nih. Oleh seseorang yang ngakunya pendeta, ya sebut saja inisialnya ya, Brian Siawarta. Ya. Dan saudara bisa melihat terlalu banyak orang mengklaim diri hamba Tuhan tapi mengajarkan sesat sana sini. Kita harus hati-hati saudara berkat dalam Tuhan. Dan kita belajar tadi dari jemaat di Efesus, mereka bertekun dalam iman kepada Kristus sekalipun mereka dengan kondisi yang sangat-sangat plural. Banyak orang-orang dengan berbagai macam aliran kepercayaan di sana, ya. Dan kita melihat saudara berkat dalam Tuhan, ya. Mereka bertekun dalam iman. Dengan kondisi semacam itu, maka gereja orang-orang Kristen di Efesus ini banyak dibenci juga oleh orang-orang di sana dan bahkan diboikot sehingga mereka kehilangan langganan dalam bisnis dan bahkan mendapatkan masalah dalam berbelanja. Jadi orang-orang Efesus di situ waktu itu karena mereka disebut Kristen, pengikut Kristus, mereka juga dibenci. Bahkan ada orang yang memboikot. Dalam arti usaha mereka diboikot, bisnis mereka diboikot, semua diboikot. Entah apalah yang maksudnya dengan boikot-boikot ini ya. Mungkin dari sini sampai sekarang mungkin munculnya. Ya. Lalu kita melihat bahkan ada yang mengalami penganiayaan secara fisik, saudara berkata oleh Tuhan, orang-orang Kristen di Efesus. Meskipun demikian mereka tetap bertekun dalam iman. Dan kita melihat ayatnya yang ketiga, mereka tetap sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan. Ini beberapa perbandingan saya sodorkan kepada saudara untuk saudara renungkan betapa hebatnya jemaat Efesus. Saya renungkan, saya dengan orang-orang di Efesus saya tidak ada apa-apanya. Saya kalah jauh. Mereka begitu luar biasa. Ya, dan kita melihat sabar oleh karena namaku. Apa artinya sabar di sini? Ya, sabar di sini artinya mereka tidak menjadi kecewa, mereka tidak marah, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak lari dari Tuhan dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Adakah kalau kita dicemooh, dihina, dicela,
atau kita digoda oleh agama lain, contohnya orang-orang agama lain untuk masuk ke agamanya, kita akan ikut meninggalkan Kristus terkasih. Ya kan, banyak orang juga akhir-akhir ini meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus hanya karena apa? Uang, hanya karena apa? Pasangan, hanya karena cinta dan lain sebagainya, yang tidak menyelamatkan hidup mereka, yang semuanya itu juga akan habis di lubang kubur. Saudara berkata Tuhan, tidak akan ada ujungnya. Semua itu ada batasnya. Tetapi kita harus renungkan, kasih Allah di dalam Tuhan Yesus itu unlimited, tidak terbatas. Jadi adalah sangat bodoh kalau orang meninggalkan kasih yang luar biasa itu, lebih memilih kasih yang terbatas, yang mengecewakan di dalam dunia ini. Ya. Lalu kita melihat lagi, jemaat ini sangat gigih dalam menghadapi rasul-rasul palsu dan ajaran-ajaran sesat. Seperti yang saya singgung tadi di awal, kalau saudara masih ingat, karena mereka hidup di tengah-tengah orang-orang plural, jadi mereka ini juga sangat giat dalam iman mereka, tapi mereka juga kadang tidak sabar terhadap ajaran-ajaran sesat atau rasul-rasul, nabi palsu. Kita lihat ayat yang kedua dari pasal 2. Bahwa engkau telah mencobai, dikatakan di sana, engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai dirinya yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi, banyak orang mengatakan saya rasul, saya nabi nih, tapi kedapatan mereka adalah penyesat-penyesat, penipu-penipu, pendusta-pendusta. Ya, orang-orang Efesus itu hebat. Dan kita melihat di sini, saudara berkata Tuhan, ya, mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang sesat karena mereka mau supaya ajaran sesat itu jangan tersebar kemana-mana. Mereka tidak mau kalau ajaran sesat itu menyebar dan akhirnya mempengaruhi orang-orang lain. Saudara berkata Tuhan. Dan ini juga memang cocok dan sejalan tentang celaan Rasul Paulus juga terhadap kesabaran orang Korintus waktu itu dalam menghadapi pengajar sesat. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat, dikatakan di sana, sebab kamu sabar saja jika ada seseorang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada apa yang telah kamu terima. Berbeda dengan Korintus, orang-orang Korintus kayak sabar, diam aja kalau penyesatan. Tetapi di Efesus tidak. Kalau ada penyesatan, mereka betul-betul tidak sabar dan mereka tidak suka terhadap hal itu. Dan saya harap juga kita sebagai anak-anak muda juga tidak suka terhadap kesesatan. Yesus sendiri juga mengatakan, kesesatan memang harus ada, tetapi lebih baik, alangkah sekiranya lebih baik, batu kilangan diikat di lehernya lalu buang ke laut. Itu kalau harafiah kan, itu merujuk kepada penyesat itu harusnya lainnya mati gitu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, ya, memang mereka boleh ada, tetapi celakalah mereka yang mengadakan penyesatan. Dan saudara berkata Tuhan, saya cepat saja. Yang berikutnya, jemaat ini tidak bosan dalam mengiring Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari ayat ketiga, engkau tidak mengenal lelah. Kalau saya bandingkan dengan beberapa kata Inggris, dikatakan di sana, has not fainted, yang artinya tidak menjadi lemah atau tak bersemangat, ya. Atau NIV dikatakan di sana, and have no grown weary, yang artinya tidak menjadi lelah atau bosan. Ya, saudara berkata Tuhan, jadi mereka itu dengan mengiring kepada Tuhan tidak bosan-bosan, tidak jenuh-jenuh. Dan juga jemaat itu membenci kejahatan. Ayat yang ke-6 kita lihat dari Wahyu pasal 2, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci, ya. Jadi ada macam-macam pandangan tentang kaum Nikolos. Sedikit berbagi lagi, saudara-saudara, ya, supaya kita bisa mengerti apa maksudnya. Tetapi ada yang juga mengatakan bahwa ini semacam suatu aliran sesat yang lebih menyimpang secara praktis daripada secara doktrinal. Mungkin ini bisa dikatakan kayak apa ya? Children of God. Saudara pernah dengar satu sekte sesat di Indonesia tahun 2000-an awal, ya, 90-an, itu namanya Children of God. Itu mereka tidak menyebarkan ajaran, tapi perilaku mereka sangat menyimpang. Itu bisa dikatakan juga seperti gereja setan. Nah, Children of God ini, saudara berkata Tuhan, mereka itu kenapa disebut Children of God? Karena ibadah mereka di sana dilakukan dengan hubungan, minta maaf dalam tanda kutip, intim, hubungan mesum. Lalu ketika terjadi hubungan mesum di antara mereka, lalu ada di antara mereka yang hamil, anak itu dipersembahkan
dalam artian dibunuh lalu dipersembahkan, disebut dengan children of God. Ini benar-benar sesat paling gila. Dan waktu itu juga sangat ramai dan akhirnya tidak pernah ada lagi di Indonesia karena ketat waktu itu. Ya, gereja Efesus harus dipuji ya, karena mereka juga membenci perbuatan-perbuatan jahat seperti yang tadi itu, praktek maupun doktrin. Banyak orang menyebarkan kesesatan, mungkin tidak hanya dengan ajaran, tapi juga dengan perilaku. Ya, adanya contohnya begini: berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, in the name of the Jesus Christ, amin ya teman-teman ya. Tetapi ada yang bantah bilang jangan hanya dengan nama Yesus dong, pakai darah sapi, pakai darah ayam, atau pakai bambu kuning, kayak pakai apapun tambahan lah. Jangan pakai nama Yesus. Apakah benar demikian? Jelas sesat. Banyak orang kan mencampur adukan firman Tuhan seperti itu, bukan? Dan akhir-akhir ini kita terlalu banyak melihat kesesatan. Makanya kita sebagai orang Kristen, apalagi di Indonesia nih, mungkin bagi saya pernah bercerita dengan beberapa teman, kita nih hidup di tengah-tengah pergumulan yang secara implisit atau eksplisit, ya. Artinya secara di luar dan di dalam. Kalau di luar mungkin kekristenan ditekan oleh mungkin orang-orang lain yang bukan Kristen, kita dilarang ibadah, kita susah bangun gereja, mungkin dari luar seperti itu. Tapi kalau dari dalam kekristenan, itu adalah ajaran-ajaran sesat tadi yang membingungkan jemaat. Makanya saudara berkata Tuhan, saya pribadi sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara semua, sehingga saya sampaikan ini. Saya tidak mau saudara jatuh dalam kesesatan, melupakan karya Kristus, dan akhirnya tidak sampai kepada Bapa karena tersesat. Dan ini yang saya lakukan, saudara berkata Tuhan. Mengapa saya perlu buang-buang waktu untuk belajar teologi sungguh-sungguh? Mengapa saya perlu buang-buang waktu untuk mendalami Alkitab? Sebetulnya bukan hanya orang-orang STT yang belajar Alkitab. Kita semua harus belajar Alkitab. Siapapun, mau tukang ojek, mau pedagang sayur, siapapun yang ngaku orang Kristen harus belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Itu menjadi bagian kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan juga akal budi. Otak dan pikiran kita dipakai untuk belajar firman Tuhan. Ada amin, saudara berkata Tuhan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana mereka itu bertekun dan juga membenci kejahatan. Nah, kita sampai pada poin di mana celaan itu diberikan kepada mereka. Kita sudah melihat dengan begitu panjang kali lebar tentang kehebatan orang-orang Efesus, ya. Luar biasanya mereka dalam pengiringan ke Tuhan, bertekun dalam iman, sabar karena nama Tuhan, dan lain sebagainya. Mereka luar biasa. Tetapi di saat yang sama juga Tuhan mencela mereka. Dan bahkan ada kata-kata ajakan, bertobatlah karena sudah betapa dalamnya engkau jatuh. Itu artinya apa? Wah, aneh dong. Mereka begitu hebat, Tuhan puji-puji, kok disuruh bertobat? Bahkan pertobatannya itu juga harus sungguh-sungguh, karena dikatakan mereka telah jatuh sangat dalam. Apa yang terjadi di sana? Mari kita pelajari. Ayat yang keempat, ya, dikatakan di sana. Namun demikian aku mencela engkau. Tadi kita melihat, seperti saya katakan tadi, sudah puji-puji, sudah mengatakan mereka luar biasa, ya, sudah berkata Tuhan. Tetapi kita melihat ada celaan bagi mereka. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang adil dan juga fair. Dia memuji apa yang baik, ya. Dia memuji apa yang baik, tetapi juga dia mengkritik apa yang jelek. Ini berbeda dengan kebanyakan kita. Ada orang yang hanya muji-muji kita, tapi tidak pernah mengkritik. Tapi ada orang yang mengkritik terus, tapi tidak pernah memuji. Ada orang yang memuji juga tidak, mengkritik juga tidak. Berbeda dengan Tuhan kita, dia memang memuji, tapi juga dia bisa mengkritik atau memberikan teguran dan nasihat. Hebatnya Tuhan kita. Kebanyakan kita kan begitu, sebagai manusia. Kalau kita lihat yang bagus, yang good looking, yang hebat, yang cantik, cakep, putih, Allah, segala macam tetek bengek, kita puji-puji sampai istilahnya apa ya, air ludah mau keluar. Tapi bagaimana yang tidak terpandang, bagaimana mereka yang tidak terlihat, mereka yang tidak mungkin terkenal, bahkan mungkin kita bisa mengkritik dia gila-gilaan. Dan inilah faktanya di dunia zaman now tahun 2024. Kita sebagai anak-anak muda, ya, mungkin ada pernah di posisi seperti ini. Saya pribadi pernah mengalami posisi itu. Saya ini kan bukan siapa-siapa toh. Saya bukan siapa-siapa, ya. Saya juga tidak dikenal oleh siapapun. Jadi kalau saya bikin kesalahan, orang gilaan. Tapi coba ada orang yang ya tampangnya ganteng lah, tampangnya cantik lah, bikin kesalahan, tidak ditegur tapi malah dipuji, ya. Dan saudara berkata Tuhan, dengar baik, siapapun engkau dengan namamu masing-masing, percayalah
ya, bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Tidak yang dipandang manusia, tidak yang dipandang oleh siapapun, tapi yang dipandang Tuhan, engkau berharga. Baik keadaanmu bagaimanapun, engkau berharga. Bukan karena fisikmu, bukan karena warna kulitmu, bukan karena tekstur rambutmu, tapi karena engkau luar biasa di dalam Tuhan. Saudara berkata Tuhan. Dan kita melihat lagi, kembali lagi ya, mencela. Karena apa? Mencela. Karena ayat yang keempat tadi, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, apa itu kasih yang semula? Saudara berkata oleh Tuhan, ada yang mengatakan kasih yang semula ini merujuk kepada sesama. Tapi ada juga yang mengatakan kasih ini kepada Tuhan. Tapi tentunya tidak bisa dipisahkan dong. Kalau mengasihi Tuhan, tentunya mengasihi sesama. Gimana perbandingannya? Saya bandingkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Dikatakan, ya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita melihat di sana, barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya, ketika kita bilang mengasihi sesama, tentunya kita mengasihi Tuhan. Makanya perintah agung Tuhan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sepertinya ya, mereka telah kehilangan kasih yang semula kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Seorang teolog namanya Robert Mons dikatakan di sana, dia berkomentar, kasih pribadi yang mendingin kepada Allah secara tak terhindarkan menghasilkan hilangnya hubungan yang harmonis di dalam tubuh orang-orang percaya. Sekali lagi, kasih pribadi yang mendingin kepada Allah secara tak terhindarkan menghasilkan hilangnya hubungan harmonis di dalam tubuh orang-orang percaya. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah kehilangan kasih yang semula, cinta awal-awal kita dengan Tuhan, itu akan membuat hubungan kita menjadi dingin loh dengan Tuhan. Kita mungkin bisa melayani, kita mungkin bisa berkhotbah, kita mungkin bisa singer, jadi moderator atau ikut ibadah. Tapi kalau kita tidak punya kasih yang semula, pertobatan yang sungguh-sungguh, maka kita mungkin menjadi dingin hubungan dengan Tuhan. Saya kutip seorang dosen teologi pastoral saya, dia mengatakan seperti ini, kita nih anak-anak pendeta, anak-anak sekolah teologi ini suka berbicara tentang Tuhan, tapi jarang berbicara dengan Tuhan. Ulang. Kita suka ngomong tentang Tuhan, tapi jarang ngomong dengan Tuhan. Ngomong tentang Tuhan, oke. Ngomong dengan Tuhan, belum tentu. Ya kan, seperti itu. Jangan dibalik dong. Kalau ngomong tentang Tuhan, harusnya kita juga lebih banyak ngomong dengan Tuhan. Dan saudara berkata oleh Tuhan, yang seperti saya katakan tadi, mereka kehilangan kasih kepada Allah. Nah, pada waktu Rasul Paulus, waktu di jemaat Efesus, ya bukan di Wahyu, di Efesus, gereja Efesus itu kan masih berkobar-kobar dalam kasihnya. Kalau kita bandingkan lagi, dalam Efesus pasal 6 ayat 24 dikatakan, karena kasih karunia menyertai orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Artinya, mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara semua yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus dengan kasih yang tak dapat padam. Jadi mereka berkobar-kobar tuh. Tetapi sekarang gereja Efesus telah meninggalkan kasih yang semula. Ya, meninggalkan kasih yang semula dan meninggalkan kasih. Ya, bagaimana mereka begitu giat, bertekun dalam iman, gigih dalam menghadapi sesat dan lain-lain. Ya, bisa saja semangat melakukan itu karena formalitas tadi, karena rutinitas tadi. Ya, makanya Tuhan mencela mereka dan suruh mereka bertobat. Saudara berkata oleh Tuhan, dan kita melihat dan kita juga merenungkan. Saya bagikan refleksi kepada kita, saudara berkata oleh Tuhan. Ya, mungkin cukup panjang, tetapi saya berdoa bila Roh Kudus yang memberkati kita dan menolong kita. Nanti setelah ini saya bisa kirim materi kepada saudara untuk saudara bisa lebih banyak lagi belajar. Tetapi yang ingin disampaikan pada malam hari ini, tentunya ketika mereka luar biasa dalam Tuhan, ya, mereka sangat giat dalam Tuhan, mereka sangat dahsyat dalam Tuhan, tapi Tuhan mencela mereka dan mengatakan mereka telah lama jatuh dan jatuhnya itu sangat dalam. Saudara berkata oleh Tuhan,
Ya, kita lihat di sini, saudara berkata oleh Tuhan, saya bandingkan lagi ya tentang ketika mereka jatuh dalam sekali, bahkan Tuhan memberikan nasihat dan juga teguran kepada mereka. Ketika Tuhan tegur mereka, hei kamu orang Efesus, bertobatlah karena engkau telah dalam jatuh. Bertobatlah ya, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Sekalipun mereka ditegur bertobat, tapi ada ajakan untuk ayo kembali, ayo bertobat. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau saya bandingkan kata ini, Wahyu pasal 25 ini, dalam terjemahan NIV, New American Standard Bible, dikatakan di sana, remember therefore from where you have fallen. Yang artinya, sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Atau NIV, dikatakan di sana, remember the height from which you have fallen. Yang artinya, ingatlah ketika engkau jatuh dari mana, ya, dari mana engkau telah jatuh. Sama juga RSV, remember then from what, remember then from what you have fallen. Ingatlah dari apa engkau telah jatuh. Artinya, ini menjadi perenungan bagi kita, saudara dan saya, yang hari ini boleh diangkat oleh Tuhan menjadi pengikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, diangkat oleh Tuhan menjadi berkat di mana-mana. Kamu tidak boleh sombong rohani. Kamu tidak boleh menganggap diri kamu lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena belum tentu diri kamu lebih baik daripada orang lain. Dan juga tidak ada ukuran kita lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Tuhan ingatkan, kamu juga kan dulu sampah nih. Kamu kan dulu juga saya pungut. Didaur ulang menjadi lebih baik. Adakah satu kurang ajarnya kamu kalau kamu sudah dipungut dari sampah, didaur ulang jadi lebih baik, lalu kamu sombong terhadap orang-orang lain? Ini penegasan kepada kita supaya kita juga tahu diri dari mana kita dulu bertobat. Dulu kita ini adalah orang yang tidak mengenal kebenaran, saudara-saudara berkata oleh Tuhan. Dulu kita ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dulu saya tidak tahu saya mau kemana. Saya tidak punya pengharapan pasti. Saya bingung, saya tersesat, saya terhilang. Tapi bersyukur, oh Tuhan telah menyelamatkan aku. Tuhan menggenggam tanganku dan bawa aku padanya. Dan dia memeluk aku, mendekap aku dengan erat. Bagaimana mungkin aku sombong dan mengatakan orang-orang lain tidak lebih baik daripada aku? Itu adalah satu penghujatan terhadap karya Tuhan. Jadi saudara berkata Tuhan, renungkanlah betapa baiknya kasih Tuhan kepada kita. Sekalipun kita orang berdosa, sekalipun kita adalah orang yang tidak layak, tapi Tuhan masih beri kita peringatan. Kasih kita peringatan, ayo bertobat. Hei kamu Yeriko bertobat. Hei Caca Sembiring bertobat dengan nama saudara masing-masing di sini. Kamu bertobat. Dan ketika sudah berikan ajakan bertobat, ya, kita harus apa, teman-teman? Apakah diam? Tidak, kita harus melakukan langkah pertobatan, yaitu kembali kepada Tuhan. Kata pertobatan itu kata Yunani-nya adalah metanoia, ya. Itu berbalik 180 derajat. Berbalik, benar-benar berbalik. Jadi kalau saudara yang mengaku bertobat sungguh-sungguh. Ya, bertobat dari apa saja saudara bisa tarik dalam hidup saudara masing-masing. Bertobatlah sungguh-sungguh. Dan kita melihat di sini saudara berkata oleh Tuhan, ya, kalau tidak bertobat, apa yang akan terjadi? Aku akan mengambil kekidianku daripadamu. Nah, saudara berkata dikasih oleh Tuhan, apa itu kekidian, ya? Apakah itu sebuah pelayanan atau apa? Nah, kekidian ini kan merujuk kepada penerangan, satu simbol dalam pelayanan atau ibadah, ya, yang ditaruh dalam rumah-rumah ibadat. Dan kita di dalam perjanjian baru, kita ini adalah eklesia. Jadi gereja itu sekarang bukan lagi gedung, tapi orang-orangnya. Amin, ya. Saudara berkata oleh Tuhan, gereja itu adalah eklesia, dari dua kata Yunani ek dan kaleo, dipanggil keluar. Jadi kalau saya dan saudara sini adalah gereja, kita artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana, Kak Yeriko? Dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Kita adalah gereja, eklesia, ya. Jadi ketika kita sudah di dalam terang, ya, apakah kita tidak bertobat dan akhirnya kita sudah dalam terang, kita tidak bertobat, lalu kita kembali kepada jalan yang lama? Tuhan ingatkan kita, saudara berkata oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Tapi ada satu kebenaran yang saudara renungkan malam hari ini tentang murka Allah yang paling besar itu apa?
murka Allah atau kemarahan Tuhan yang paling besar itu bukan berbicara soal kamu dihukum sakit dan akhirnya kamu menderita, tidak. Itu bukan hukuman ya. Apakah kamu nanti susah uang? Tidak. Tapi hukuman Allah paling besar adalah Dia membiarkan kita. Itu paling ngeri, saudara kata Tuhan. Dalam arti membiarkan di sini, kita melawan nih, kita ngeyel nih, sudah diberikan disuruh bertobat-tobat tiap hari, tapi kita tidak mau berdengar. Pernahkah saudara merasa kayak gini? Dulu kalau aku maki orang, aku tuh merasa bersalah banget. Tapi karena aku sering-sering maki, aku tidak pernah merasa bersalah lagi. Bikin dosa enak-enak saja. Pernah rasa itu? Hati-hati, renungkanlah. Jangan sampai roh padam dalam dirimu dan tidak ada teguran lagi di sana. Makanya peringatan bagi kita dan juga berkat firman Tuhan malam hari ini kepada kita. Siapapun saudara yang malam hari ini yang sudah terjauh dari Tuhan, atau saudara yang berancang-ancang ingin keluar dari Tuhan, atau saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan dan mau kembali datang pada Tuhan, datanglah padanya malam hari ini. Saudara berkata oleh Tuhan, pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Ini lagu dari anak sekolah minggu, bukan? Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu, ada ampun bagimu. Saya juga merasa tertampar dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Tentunya saya merasa seperti orang yang jauh juga dari Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini melayani Tuhan, tapi saya merasa juga jauh dari Tuhan. Karena jangan sampai yang saya lakukan adalah formalitas. Dan saya juga berharap kepada saudara-saudara saya di sini, di pertemuan sementara, setiap ibadah hari Selasa dan hari Jumat, yang puji Tuhan, founder atau owner dipakai Tuhan untuk boleh memberkati kita dengan wadah seperti ini. Jangan kita anggap remeh, sekalipun online, sekalipun ini mungkin kita tidak tatap muka, hanya dengar suara. Tapi tahukah, ini juga sama kuasanya ketika kita beribadah bersama-sama. Sama kuasanya ketika kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang lain di gereja. Karena apa? Kita datang atas nama Tuhan. Jadi sekali lagi, saya pernah temukan orang ibadah online, mau di obrolan suara, mau di Zoom, ada yang dengar firman Tuhan sambil rebahan. Itu saya tegur langsung di situ waktu itu. Loh, kok bisa ibadah sambil rebahan? Ini kita berjumpa dengan Tuhan loh. Ini kita berjumpa dengan Allah. Kamu bayangkan kalau kamu ketemu Pak Presiden Jokowi contohnya. Ketemu Pak Presiden Jokowi sambil rebahan. Bayangkan aja. Tidak mungkin, bukan? Ini apalagi menyembah Tuhan, mendatangi Tuhan yang menciptakan manusia. Bagaimana mungkin engkau datang dengan keadaan yang tidak siap? Dengan demikian juga, biarlah pelayanan kita, hidup kita hari-hari itu bukan formalitas, saudara berkata Tuhan, tapi itu semua karena kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, saudara berkata Tuhan. Kalau kita merenungkan kita sudah jauh atau kita melakukan dengan formalitas, firman Tuhan mengatakan kepada kita, bertobatlah, kembalilah dan lakukan lagi apa yang semula engkau pernah lakukan. Kembalilah kepada kasihmu yang semula-mula itu. Ingatlah bahwa pertama kali engkau jatuh cinta kepada Tuhan, betapa cintanya engkau dengan Tuhan. Engkau plan total untuk Tuhan, all out untuk Tuhan. Lakukan lagi sekarang. Jangan panas, jangan dingin, jangan suam-suam kuku. Seperti kamu tidak panas dan kamu tidak dingin, aku akan memuntahkan kamu. Jadi saudara berkata Tuhan, kiranya firman Tuhan yang cukup panjang ini dan kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberkati, menolong kita dan juga boleh memberkati, menolong kita semua dalam kehidupan kita tiap-tiap hari sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus kita yang setia. Haleluya. Baik saudara berkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri perenungan firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan karena Engkau telah menuntun kami, Engkau telah memberkati kami, dan kami sampai pada akhir dari pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, saya Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Banyak hal yang tidak sempurna dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi ya, aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah pribadi lepas pribadi 30 orang yang hadir dalam pertemuan sementara dan orang-orang yang nanti akan menyaksikan khotbah ini juga memberkati. Biarlah
dengan kuat kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak lagi dengan kasih yang semula. Ampuni kami ketika kami melakukan semua ini dengan formalitas, rutinitas. Ampuni kami ketika kami sudah jauh kepada Tuhan, tapi kami tidak mau kembali. Terima kasih untuk ajakan manismu, untuk kami boleh pulang kembali ke rumah, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan yang menjadi rumah kami. Kami selalu menyebut pacar kami rumah, kami selalu menyebut orang tua kami rumah, kami selalu menyebut teman-teman kami rumah. Tapi lebih daripada itu, rumah yang sejati hanya Engkau saja, ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kami, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada MC dan juga moderator atau juga WL. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah mendengarkan firman ini. Semoga firman Tuhan yang